Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Afia. Di sini saya akan memenuhi tugas perencanaan dan desain pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar yang telah saya susun dengan judul Kalimat Thayyibah Hauqalah. Modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester ganjil pada fase C dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Tujuan penyusunan modul ini adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian, arti, serta makna kalimat Thayyibah Hauqalah. Kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian identitas modul terdapat nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, fase elemen pembelajaran, serta alokasi waktu pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini adalah Discovery Learning. Model pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat menemukan dan memahami konsep pelajaran secara mandiri melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan materi pembelajaran. Di profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam modul ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama atau gotong royong. Pada bagian target peserta didik, yaitu peserta didik tidak memiliki kesulitan belajar yang serius. Selanjutnya, pada bagian kompetensi inti terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalimat thayyibah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan arti kalimat thayyibah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna kalimat Thayyibah Hauqalah. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu menghafal dan melafalkan kalimat Hauqalah dengan baik dan benar. Pada bagian pemahaman bermakna dijelaskan bahwa kalimat Hauqalah mengandung makna bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan memiliki sikap rendah hati, sabar, serta senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Selanjutnya terdapat pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik sebelum memasuki materi inti. Pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kalimat Thayyibah Hauqalah? Yang kedua, bagaimana cara membaca kalimat Hauqalah dengan benar? Yang ketiga, apa arti dari kalimat Hauqalah? Yang keempat, kapan kalimat Hauqalah dianjurkan untuk dibaca? Yang kelima, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikutnya saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan selama 10 menit, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Setelah itu memeriksa kehadiran peserta didik, mengondisikan kelas agar pembelajaran berlangsung dengan baik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan persepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik saat menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan untuk mengaitkan pengalaman peserta didik dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti yang berlangsung selama 60 menit digunakan langkah-langkah model Discovery Learning. Pada tahap pertama yaitu simulasi. Pada tahap ini, guru menampilkan infografis mengenai kalimat Thayyibah Hauqalah agar peserta didik dapat mengamati lafal, arti, dan maknanya. Tahap kedua yaitu identifikasi masalah.
Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, yaitu mengapa manusia harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan data. Peserta didik membaca materi tentang kalimat hakolah, mengamati gambar atau video yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian berdiskusi dalam kelompok kecil. Tahap keempat yaitu pengelolaan data. Pada tahap ini peserta didik menjelaskan pengertian kalimat hakolah, menyebutkan arti dan maknanya, serta menuliskan pesan moral dari gambar atau cerita yang telah diamati. Tahap kelima yaitu verifikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian guru memberikan penguatan dan klarifikasi terhadap jawaban peserta didik. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Selain menggunakan model discovery learning, dalam pembelajaran ini juga diterapkan metode reading dan the power of two. Peserta didik membaca kalimat hakolah secara bersama-sama dengan suara yang jelas, kemudian berlatih secara berpasangan agar lebih mudah dipahami dan menghafal bacaan dengan benar. Pada kegiatan penutup yang berlangsung selama 10 menit, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, memberikan motivasi agar peserta didik senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan kalimat hakolah, kemudian menutup pembelajaran dengan doa. Selanjutnya pada bagian asesmen atau penilaian terdapat 3 jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap yang dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya seperti sikap sabar, disiplin, dan kebiasaan membaca kalimat thayyibah. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa soal, pilihan ganda maupun pertanyaan lisan terkait materi kalimat hakolah. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan yang dilakukan melalui kemampuan peserta didik dalam membaca, menghafal, dan mempresentasikan materi pembelajaran. Pada bagian refleksi terdapat refleksi guru dan refleksi peserta didik. Refleksi guru bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran serta kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Sedangkan refleksi peserta didik bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Terakhir pada bagian lampiran terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi beberapa pertanyaan terkait materi kalimat thayyibah hakolah. Demikian pemaparan modul ajar yang telah saya susun. Semoga modul ajar ini dapat membantu proses pembelajaran sehingga peserta didik mampu memahami makna kalimat thayyibah hakolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.